Selamat datang kembali di Panel Story. Kali ini saya akan membawakan alur film yang berjudul The Dove. Di awal film kita diperkenalkan oleh 3 mahasiswi cantik yang bernama Bianca, Casey, dan juga Jess. Ia menghampiri 3 mahasiswi itu, namun hanya Bianca lah yang tidak diberikan undangan olehnya. Saat mereka berpapasan dengan guru culun, lagi-lagi Bianca lah yang dicuekin olehnya. Nah, ini dia adalah pemeran antagonis kita yang bernama Madison, yang mengaku bahwa dirinya adalah wanita terseksi di kampus itu, katanya. Namun Casey pun merobek undangan itu agar Bianca mempunyai undangan dan bisa hadir ke dalam pesta. Pada saat di kelas, seorang dosen memberikan tugas kepada siapapun yang ingin membuat jurnal. Namun, saat sang dosen menunjuk siapapun yang menjadi sukarelawan, tidak ada yang mau untuk membuat tugas itu. Pada akhirnya, Bianca yang ditunjuk oleh si dosen ini. Sambil pusing memikirkan tugas, Bianca pun curhat kepada 2 temannya. Ia khawatir dengan statusnya yang jomblo. Saat nanti datang ke pesta, ia bingung menggandeng siapa. Ada satu pria yang sedang diidam-idamkan oleh Bianca. Pria itu bernama Toby. Toby adalah seorang musisi petakilan yang berasal dari kelas sebelah. Setelahnya, Bianca kedatangan seorang pria yang bernama Wesley. Ia adalah seorang kapten pemain bola. Kedatangannya hanya untuk mengolok-olok Bianca, karena Wesley tahu selain Casey dan Jess, Bianca tidak mempunyai teman lagi. Wesley juga merupakan mantan dari Madison. Pada saat sore hari di kamar Bianca, ia ditemani oleh 2 sahabatnya. Ia masih merasa bingung untuk outfit nanti malam ke pesta. Lalu ibu Bianca pun datang. Ibunya ini merupakan seorang selebriti. Malam pesta pun tiba. Bianca nampak dikacangin oleh 2 sahabatnya karena 2 sahabatnya ini sedang sibuk berdansa. Ujung-ujungnya si Wesley ini pun membuli Bianca lagi. Ia mengatakan bahwa si Bianca ini adalah The Dove, yang berarti sosok teman gendut yang jelek. Bianca yang baper akhirnya menumpahkan segelas air kepadanya. Saat di rumah, ia pun kembali mencari tahu apa arti The Dove yang dikatakan oleh Wesley tadi. Dan ya memang benar yang dikatakan oleh Wesley, arti The Dove adalah gendut dan jelek. Keesokan harinya saat berada di kantin sekolah, lagi-lagi hanya Casey dan Jess yang disapa oleh ibu kantin. Bianca pun tersinggung dan akhirnya ia flashback kepada orang-orang yang menyinggungnya. Saat di rumah, Bianca pun terpikirkan untuk merubah hidupnya, mulai dari outfit hingga tingkah lakunya. Nampaknya ia masih kesal dengan Casey dan Jess. Ia menganggap bahwa selama ini ia hanyalah seorang The Dove Casey dan Jess. Dikarenakan tersinggung, Bianca pun akhirnya memilih selek dengan 2 sahabatnya. Dan inilah adalah contoh-contoh beberapa Dove di kampus ini. Setelah selesai kelas, Bianca pun bertemu Toby, namun ia terlihat gugup. Cerita beralih di ruang kimia di mana Wesley mendapatkan nilai jelek dan itu didengar oleh Bianca. Saat Wesley sedang latihan, Bianca pun langsung menghampirinya. Ia merasa kalau ia punya kesempatan karena ia tahu bahwa Wesley baru saja mendapatkan nilai jelek. Akhirnya Wesley mempunyai kesepakatan dengan Bianca dengan membantunya untuk melancarkan urusan kencannya dengan Toby. Ternyata di belakang ada yang kepo, siapa lagi kalau bukan teman Madison ini. Ia pun akhirnya memberitahukan kepada Madison bahwa Wesley sedang berada bersama Bianca. Saat makan siang, Wesley meminta Bianca untuk menggoda seorang pria yang sedang makan di sana. Ia gagal menjalankan tugasnya. Setelah percobaan ratusan kali, akhirnya Bianca berhasil. Madison dan temannya yang dari tadi membuntuti Wesley dan Bianca akhirnya menghampirinya. Wesley pun mengelak bahwa ia dan Bianca hanya kebetulan bertemu di tempat itu. Akhirnya mereka berdua pulang dengan arah berlawanan. Kembali lagi di kampus, ternyata Bianca ini masih ngambek dengan 2 orang sahabatnya. Bianca kaget, ternyata
ia menjadi pusat perhatian oleh orang-orang di kampus itu. Ia menyadari bahwa videonya viral karena direkam oleh teman Madison. Madison pun menyebarnya hingga seluruh mahasiswa dan mahasiswi kampus itu tahu akan video kekonyolan dari Bianca. Bianca pun stres hingga akhirnya dia pergi ke toilet untuk menangis. Dua sahabatnya itu iba kepada Bianca. Akhirnya Casey yang seorang hacker ini berusaha untuk menghapus video tersebut. Setelah kejadian itu, kepala sekolah pun akhirnya membatasi penggunaan ponsel di kampus itu. Ia merazia seluruh ponsel dari mahasiswa. Nampaknya Bianca trauma dan sedikit insecure di kampus itu. Saat ia menghampiri Wesley, ternyata ada teman Wesley yang tengil. Bianca menuduh Wesley karena Bianca tahu bahwa ia sedang merekam saat di mall itu. Tetap saja Bianca marah kepada Wesley. Wesley pun datang ke rumah Bianca. Belum sempat ngomong Wesley udah ditonjok sama Bianca. Ia berusaha meyakini Bianca bahwa ini semua adalah ulah temannya dari Madison. Akhirnya Wesley memberikan sebuah gaun untuk Bianca pergi ke pesta. Saat di kampus, Bianca pun menemui Toby. Bianca berniat untuk mengajak Toby untuk dinner. Dan akhirnya Toby pun mengiyakan permintaan dari Bianca. Saking senangnya, Bianca nekat mencari Wesley di ruang ganti pria. Wesley yang turut senang pun ikut membantu Bianca dengan mengajarkan apa saja yang harus dilakukan ketika berkencan. Keesokan harinya gantian Bianca yang datang ke rumah Wesley. Namun ia mendengar bahwa orang tuanya sedang berantem. Wesley pun diajak Bianca ke sebuah tempat rahasia di mana tempat itu sering dipakai Bianca untuk menenangkan diri. Ternyata lagi-lagi bocah kepo temannya Madison ini merekam diam-diam mereka berdua. Madison yang mengetahuinya pun datang untuk mengancam Bianca. Malam pun tiba di mana Bianca akan dinner dengan Toby. Saat Bianca tiba di rumah Toby, ternyata Toby menolak ajakan Bianca untuk makan di restoran. Toby pun menghidangkan sushi untuk dinner pada malam itu. Selesai dinner, mereka pun ngobrol di depan rumah. Sambil Toby memainkan gitar dan sebuah lagu untuk Bianca. Ternyata si Toby ini malah membahas dua sahabatnya Bianca. Membuat Bianca sedikit tersinggung. Bianca pun pergi meninggalkan Toby. Namun Toby memanggilnya. Ternyata jaketnya ketinggalan. Ia juga menemukan kantong sushi di tong sampah. Ternyata Toby boleh GoFood sushi itu. Bianca yang kecewa dengan Toby akhirnya pulang dengan menelpon Wesley. Ternyata Wesley sedang bercinta dengan Madison. Karena merasa bersalah, Wesley pun akhirnya datang ke rumah Bianca. Bianca pun marah pada Wesley karena tempat rahasianya dipakai bercinta oleh Madison dan Wesley. Bianca semakin kelihatan stres dan depresi. Bagaimana caranya agar ia tidak disebut the Dove lagi oleh orang-orang di kampus? Keesokannya mereka bertiga pun nampaknya sudah baikan. Jess yang seorang desainer merancang sebuah gaun untuk outfit Bianca pada acara reuni. Mereka bertiga terlihat tampak seksi hingga mengalihkan perhatian dari Wesley. Toby pun akhirnya dicuekin oleh Bianca karena Bianca memilih untuk ngobrol dengan Wesley. Dan ya, seperti acara settingan, Madison lah yang memenangkan outfit mahasiswi terbaik. Secara mengejutkan, ia tidak mengambil gelar itu dan lebih memilih Bianca. Seiring berjalannya waktu, makna The Dove pun hilang dari diri Bianca. Happy ending pun berakhir di mana Bianca berpacaran dengan Wesley.
Ya memang wajar saja dikarenakan Wesley memang lebih tampan daripada Toby. Dan film pun segera berakhir. Sebuah pelajaran, jangan sampai sebuah persahabatan hancur karena ada cewek atau cowok yang menarik perhatian. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di Panel Story.